saya akan membawakan sebuah materi dari kelas 5 SD yang berjudul Saya sebagai anak perempuan atau laki-laki. Adapun materi kali ini yaitu peserta didik dimampukan untuk pertama, menyebutkan ciri-ciri fisik perempuan atau laki-laki. Yang kedua, menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia, perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah. Yang ketiga, menjelaskan bahwa anak laki-laki, bahwa Allah memanggil dirinya untuk menjadikan perempuan atau laki-laki sebagai citra Allah. Dan yang keempat, merumuskan doa yang berisikan ucapan syukur diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Di sini Bapak akan menampilkan beberapa gambar untuk kalian amati. Hendaknya setelah kalian mengamati gambar ini, kalian akan membuat beberapa pertanyaan dalam diri kalian, yaitu apa yang kalian dapat dari gambar-gambar berikut ini. Setelah kalian mengamati beberapa gambar yang telah kita lihat tadi, di sini Bapak akan menyebutkan beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan itu untuk yang perempuan dulu. Yang pertama, perempuan itu mempunyai buah dada. Yang kedua, pinggang perempuan lebih lebar daripada laki-laki. Yang ketiga, paha dan betis ramping. Yang keempat, rambut pada umumnya kalau perempuan itu panjang. Yang kelima, tubuh perempuan lembut dan halus. Sedangkan kepada laki-laki itu yang pertama mempunyai jakun. Yang kedua, dadanya lebih bidang. Yang ketiga, betis dan pahanya lebih berotot. Dan keempat, pinggang relatif normal. Dan yang kelima, tubuh kuat dan kekal. Oke. Setelah perbedaan fisik yang Bapak sebutkan tadi, di sini akan Bapak sampaikan beberapa perbedaan sifat antara laki-laki dan perempuan. Yaitu, yang pertama, sifat perempuan itu menggunakan perasaan. Yang kedua, perempuan itu lebih suka berbelanja. Yang ketiga, perempuan suka memelihara dan menyayangi. Sedangkan kalau pada laki-laki itu yang pertama itu suka membangun dan membongkar. Yang kedua, suka dengan hal-hal yang berbau balapan atau lain sebagainya. Dan yang ketiga, laki-laki itu lebih menggunakan logika. Selanjutnya, perbedaan permainan. Kalau dilihat dari segi permainan sehari-hari, perempuan dan laki-laki itu permainannya sangat berbeda. Contohnya itu kalau perempuan umumnya permainannya ada di dalam rumah. Contohnya, satu, bermain boneka. Bermain boneka dilakukan di dalam rumah. Yang kedua, bermain masak-masakan. Sedangkan pada anak laki-laki, permainan itu lebih menonjol di luar ruangan. Seperti bermain bola, bermain mobil-mobilan, ataupun lain-lain sebagainya. Nah, setelah beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang Bapak jelaskan tadi, di sini Bapak akan menampilkan satu teks kitab suci yang diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Yang berbunyi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata
yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah, ataupun menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya Allah dia, laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Teks kitab suci dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Sekarang Bapak akan menyimpulkan dan merampungkan dari penjelasan perbedaan fisik yang Bapak jelaskan tadi di awal dengan teks kitab suci ini. Oke. Dalam teks ini tadi dikatakan bahwa Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Ia melihat semua ciptaan itu baik adanya. Semua kuat, indah, dan lengkap. Semua ciptaan itu perlu kita lestarikan, dipelihara, dan dikembangkan. Dari situlah timbul pertanyaan bahwa siapa yang akan melestarikannya? Maka Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan yang berbeda dengan ciptaan lainnya. Mereka diciptakan secara fisik yang berbeda, tapi bukan yang satu lebih tinggi derajatnya dari yang lain, melainkan setara. Dalam kehidupan sehari-hari, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa perbedaan fisik antara laki-laki perempuan itu terdapat dalam untuk laki-laki itu seperti badannya yang kekar atau kuat, sedangkan perempuan bertubuh halus atau lembut. Di sini dapat disalurkan ke dalam permainan. Jikalau untuk permainan yang laki-laki itu lebih kepada permainan yang ekstrim, seperti halnya bermain bola yang Bapak katakan tadi. Dan sedangkan perempuan, karena tubuhnya yang terbilang halus atau lembut, dia lebih ke dalam permainan yang lebih lembut lagi, seperti bermain boneka atau lain sebagainya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang secitra dengannya. Hal ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan suatu panggilan masing-masing. Dipanggil Allah dengan ciri-ciri yang ada pada diri kita sendiri. Contohnya, misalnya kita dipanggil karena ciri-ciri tubuh kita itu kuat, kita dipanggil menjadi seorang yang bekerja di tempat yang kuat, seperti halnya membangun rumah, itu seperti mengangkat-angkat tembok dan lain sebagainya. Meskipun mempunyai perbedaan fisik, kita diberi kuasa dengan tugas yang sama. Tugas tersebut adalah memelihara, menjaga, melestarikan, dan memanfaatkannya semua ciptaan yang baik, semua ciptaan yang telah diciptakan Tuhan dengan baik. Dan semuanya ini hanya bisa dijalankan kalau manusia hidup damai, rukun, dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Di hadapan Tuhan, manusia adalah makhluk yang paling berharga, dimahkotai, serta diberi kemuliaan dan kekuasaan atas ciptaan lainnya. Untuk itu, kita pantas bersyukur kita diciptakan Allah sebagai laki-laki dan perempuan yang sepadan dan sederajat satu dengan yang lainnya.